Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'allimin, para pembelajar, para pencari ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kencing, air kencing. Ada pertanyaan seperti ini, apakah air kencing yang keluar beberapa saat setelah kencing, yang keluarnya sangat sedikit, itu najis? Mengingat hal tersebut merupakan sebuah kesulitan, terutama saat akan sujud dan berdiri. Apakah bisa dimaklumkan? Jadi pertanyaan ini seputar kesulitan kencing atau masalah kencing orang yang tidak bisa menahan. Jadi suka keluar sedikit atau beser lah begitu. Baik, kita bahas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sepertinya adalah permasalahan kesehatan atau kencing yang tidak bisa ditahan atau beser lah. Dol begitu. Sudah klepnya itu sudah agak blong. Jadi begitu beres kencing, kemudian wudhu, setelah itu mau sholat, keluar sedikit. Gimana itu mengatasinya? Apakah sholatnya menjadi batal karena najis itu dianggap najis, kemudian harus balik lagi untuk wudhu dan lain sebagainya? Gimana kalau begitu terus, kan repot. Maka orang-orang yang beser ini disebut salisul baul, orang yang tidak bisa menahan kencing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan fikih salisul baul atau orang beser ini, kalau cuman ngecret kalau cuman ya keluar sedikit, itu maafu, diampuni atau dimaafkan, boleh. Ini ada keterangannya dari Ibnu Imad dalam kitab Al-Fatawaul Kubro. Jadi kitabnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Qala Ibnul Imadi, wis ngendika sapa, wis ngucap sapa Ibnul Imad, wa yufalan diampuran qalilis salisil bauli, saking kedike salisil bauli bekser bocore baul, fi thawbi dalam kelambi, wal isobati lan pembalut pelindung. Nisbati litilka sholati, kalawan nisbahe litilka sholati maring mengkono sholat, khosotan hale khosoh, harus berhubungan dengan sholat itu saja. Wa amma binisbati li sholatil atiyah fa wajaba ghusluhu, lan anapun kelawan nisbai sholat al-atiyah kang bakal teka, sholat mengko, sholat yang nanti, fa wajaba ghuslu, mangka wajib ghuslu apa ngawasuhe isobah itu pembalut atau tutup.
au takhfifuhu wa ghusl isabah atawa ngeringanakene wa ghusl isabah atawa ngumbai pembalut atau tajdidu atau nganyar-nganyari isabah bihasbil imkan kelawan kira kemampuane. Jadi kalau yang sedikit-sedikit itu diperbolehkan. Bagaimana? Ya walaupun ngeceret keluar sedikit, sholat boleh lanjutkan. Di dalam kitab Al-Fatawaul Kubro, keluar air kencing yang sedikit itu dimaafkan. Atau dibolehkan atau tidak membatalkan sholat. Asalkan pakai pembalut, pakai pelindung. Kalau zaman sekarang ya pakai pampers lah begitu. Jadi ketika selesai wudhu langsung pakai pampers. Langsung kemudian melaksanakan sholat. Nah maka jika ketika si orang itu sholat kemudian keluar sedikit, ya lanjutkan saja. Tetapi pampers itu tidak boleh dipakai lagi untuk sholat berikutnya. Jadi kalau mau sholat berikutnya ya harus ganti lagi. Yang baru, kencing lagi, cebok lagi, pakai pampers, yang baru terus sholat lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengambil keafdolan misalnya orang ini ketika sholatnya berdiri itu suka keluar baulnya itu, besernya itu suka kumat. Tetapi kalau dia duduk, besernya tidak kumat, tidak keluar. Mana yang lebih afdol? Dia sholat sambil berdiri kah atau sholat sambil duduk? Maka di dalam kitab Raudhatul Thalibin karangan Imam An-Nawawi itu dijelaskan bahwa sebaiknya orang itu sholat sambil duduk saja. Itu lebih afdol karena tidak keluar kalau duduk itu. Apalagi ketika orang itu tidak memakai pampers, hanya untung-untungan. Kalau saya berdiri biasanya keluar, tapi kalau duduk mah enggak. Ya udah, sholatnya duduk saja. Wa qala sahibut tahdzib, lan ngucap sapa sahibut tahdzib, pengarang kitab tahdzib. Laukana salisul bauli, laukana lamun kana ana salisul bauli apa wong kang beser. Haitsu lau sholabi, kalawan sekira-kira lau sholat lamun sholat iya si wong salisul bauli itu qaiman haling adeg salah baulu maka mili bauluhu apa baule uyue si wong ngecret mili metu. Walau sholat qa'idan walau lan lamun sholat ya si wong qa'idan hale dodok istamsaka maka nerima cegah iya si baul. Fahal yusolli qa'iman am qa'idan, fahal maka hal anata yusolli sholat iya si wong qa'iman hale wong kang ngadeg am qa'idan atawa qa'idan wong kang dodok. Ngadeg apa dodok sholat ikun. Wajahani maka iku wajah roro pendapat roro al asau qaidan maka utawi kang paling sahih qaidan iku al asah shalla qaidan ay al asah shalla qaidan. Maka utawi kang lewi soi qaidan hale wong kang dodok hifdzon li thaharah karena ngeraksa saking kesucian wala i'adat alaihi alal wajhain lan ora ana i'adat ngebaleni alaihi ing atase si wong alal wajhaini ing atase
pendapat Roro. Begitulah kaidahnya dalam kitab Rodotul Thalibin. Demikian jawaban untuk para penderita beser atau kesulitan menahan kencing. Jadi jangan cemas lagi, jangan khawatir lagi, tetap walaupun ada kerasa keluar itu dimaklumi, dimaafkan, dibolehkan. Tapi untuk menjaganya, kebersihannya itu ya pakailah pampers. Dan kalau besernya itu tidak kumat pada saat duduk, ya sholatnya duduk. Dan tidak perlu mengulanginya lagi kalau keluar air kencingnya itu. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita kali ini. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.